ancaman atau peluang, karena kan kita biasa lah SWOT itu strength, weakness, kemudian threat sama opportunity kan. Menarik ini situasi ini, karena situasi ini membuat orang itu negatif pikirannya gitu, semua orang tanpa kecuali gitu. Jadi menarik nih, sebetulnya apa sih ini, ancaman atau peluang gitu. Katanya manusia emang begitu sih, kalau dikasih nikmat gitu ya, maka dia jauh, sombong, apakah maka doa, makanya selalu begitu tuh. Jadi kalau orang kepepet, nomor satu doa dulu gitu. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin dekat sama Allah gitu. Oke. Jadi kalau ancaman, kalau berlaku pada semua orang itu sebetulnya peluang gitu. Ya. Kalau ancaman berlaku sama diri kita itu ancaman, tapi berlaku pada semua orang itu jadi peluang. Menarik ya. Kenapa begitu? Karena kita punya kesempatan untuk berbuat lebih dibandingkan yang lain kan. Jadi kalau Anda misalnya kayak begini di lautan yang penuh ombak yang berbahaya, tapi rame-rame gitu, maka yang terbaik adalah pertama berdoa. Jadi mute dulu nggak ya? Pertama doa. Kedua, mesinnya mesti jalan ini, nggak boleh berhenti. Ya, jadi harus aktif. Jadi dalam keadaan begini, orang-orang yang sudah memahami namanya telemapping harusnya selain berdoa harus tetap aktif menjalankan mesinnya supaya tidak tenggelam gitu, kira-kira gitu ya. Jadi luar biasa nih. Jadi kalau kita menghadapi hal semacam gini, ini kan sebenarnya virus ya. Dan virus itu pada prinsipnya kan nggak bisa dimatikan. Memang begitu intinya. Saya begitu. Jadi menghadapi virus ini, cara pertama adalah melindungi diri supaya nggak kena virus itu. Itu cara pertama. Yang tidak mudah. Gitu. Tapi melindungi diri. Sama yang terjadi sekarang ini, kita selama ini kan sudah sering kena virus nih. Ya, bukan COVID ya. Bisa DBD, bisa influenza gitu. Dan itu bagi kita sudah biasa gitu. Cuma memang kalau influenza ini tidak segalak COVID nih dalam penyebarannya. COVID luar biasa penyebaran. DBD juga begitu kelihatannya sih. Tapi tetap kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kalau kita kena flu, apa yang kita lakukan adalah biasanya nih, minum gini, obat penurun panas, obat yang sebetulnya isinya tuh penurun panas, obat tidur sama vitamin. Jadi ketika kita minum obat buat flu, sebenarnya tuh kita disuruh tidur gitu. Dan jangan demam, kasih vitamin C. Yang intinya adalah sebenarnya meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau flu, itu yang terbaik ya tidur. Makanya kalau di luar negeri itu, kalau anak saya di Inggris, ke dokter juga ditolak, suruh di rumah gitu. Kalau kita kan sibuk nih ke warung cari obat gitu. Padahal obat itu obat tidur sebenarnya sih. Jadi sebenarnya intinya adalah daya tahan tubuh intinya. Nah, menghadapi COVID ini ada dua nih pencegahannya. Pertama adalah dicek dulu supaya jangan sampai masuk badan kita. Itu dengan cara ikuti protokol, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Cuma memang karena mudah sekali tertular, maka ada kelompok yang rentan, yaitu mereka yang anak-anak kecil sama komorbid, termasuk saya nih, yang sebetulnya jumlahnya nggak banyak, maksimum berapa sih, 5% atau 6% gitu. Jadi kalau kelompok ini kita bisa lindungi, maka yang lain bisa aktif. Cuma jangan sampai kena yang inilah. Itu pertama. Yang kedua bukan mencegah, tapi kalau sampai lolos gitu ya, maka daya tahan tubuh. Karena tidak lolos tidak mudah. Katakanlah misalnya dalam satu rumah gitu ya, kan rumah saya ini sekarang saya kan di kamar. Tiap hari saya keluar buat olahraga di belakang, bersentuhan. Tapi beberapa
kan mesti aktif, dia mesti keluar. Mereka pakai masker. Cuma saya nggak tahu di sana di luar ngapain, pulang ngapain, dan mereka pulang dalam keadaan tidak sakit itu bisa jadi OTG. Jadi saya tetap mesti hati-hati sama mereka ini. Nggak boleh salaman, nggak boleh deket-deket. Tapi mereka harus aktif yang lainnya. Nah itu ada beberapa kiat buat daya tahan tubuh tinggi, yaitu doa, positive thinking, olahraga, sama vitamin. Yang lifting karena ini nggak gampang ini. Sebab ada cerita ya, sempat sakit seminggu setelah Lebaran. Waktu Lebaran semua pada datang nih ponakan, dan kita nggak bisa tidak bisa mencegah mereka datang. Jadi ya kumpul lah berdekatan gitu ya. Rasanya sih susah jaga jarak gitu. Seminggu kemudian kok saya merasa nggak enak badan, mulai dari leher gitu, terus turun ke perut, udah pikiran macam-macam kan. Nanti saya cerita deh itunya apa yang terjadi gitu. Tapi ketika saya ngomong sama dokter-dokter ini, mereka bilang memang sekarang banyak orang yang punya gejala semacam saya ini, yang sebetulnya sebabnya karena pertama memang mungkin cuaca, kedua karena itu suasana negatif. Kan kita sering banyak baca koran ya, baca informasi gitu, ngeri kan, ngelihat waduh terpapar sekarang sudah di atas 1.000 dalam yang meninggal sekian. Ya enggak. Nah saya coba melihat sejak 13 Mei itu saya mulai gali-gali data, saya pengen tahu sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya. Kita perlu khawatir nggak sih? Jadi ada yang menarik nih. Ini saya balik kepada cerita saya 2 tahun yang lalu ketika saya baru pulang dari rumah sakit. Dari rumah sakit, lalu saya balik lagi sekian 2 minggu kemudian untuk melihat hasil. Ketemu profesornya. Jadi waktu itu saya dioperasi di pendarahan 2 kali sampai kolonoskopi 2 kali. Lalu saya tanya, Prof, gimana nih hasil dari kolonoskopi? Dia bilang ada benjolan yang sebetulnya tidak berbahaya, tapi bakal berbahaya. Jadi sebaiknya nanti 3 bulan lagi dioperasi. Jadi putusannya gitu. Saya tanya kenapa dioperasi? Ya karena walaupun sekarang tidak ganas, dalam 10 tahun bisa ganas jadi kanker dengan kemungkinan 2,5%. Jadi usulannya adalah operasi. Terus saya ketemu sama dokter saya yang di Bandung. Saya punya dokter di Bandung. Tusuk jarum tuh ahlinya. Saya tanya, Dok, enaknya gimana nih? Karena 3 bulan lagi mesti dioperasi dan peluang kanker 2,5% dalam sesuatu yang membuat saya malu sendiri. Dia bilang gini, loh, ngapain sih Pak Rama bingung sama 2,5% gitu? Kan yang 97,5% itu masih ada gitu ya. Kenapa kita nggak fokus di sana gitu? Saya jadi tertampar juga karena saya selama ini kan di telemapping selalu mengajarkan fokus pada kekuatan siasat dan keterbatasan kan. Tapi dalam hal ini kok jadi bingung sendiri gitu kan. Karena dia bilang kalau kita bingung dengan yang 2,5% nanti betul-betul bingung. Jadi pikiran ini bisa mengganggu kesehatan tubuh gitu. Tapi ya juga ya. Oke lah kalau kita fokus pada 97,5% bagaimana caranya. Oke kalau gitu begini lalu kita mulailah treatment untuk mengatasi hal yang kita kan. Nah kembali pada COVID nih. Tadi kan 2,5% nih. Saya mau nanya nih, kalau kira-kira 0,6%, ini kan 0,6% ya. Ini besar nggak sih 0,6%? Kira-kira besar nggak ini 0,6%? Kecil, Bah. Kecil ya. Kecil. Ini tahu nggak nih angka apa? Ini angka mortality rate dari Indonesia. Jadi Indonesia kira-kira sekarang mortality-nya 6,5%. Kalau Italia sampai 10%. Kalau Amerika 8,8 lah. Ini mortality artinya orang yang meninggal setiap tahun tuh 6,5 orang per 1.000 orang. Ya. Sekarang dengan adanya COVID mungkin naik gitu ya.
mungkin naik karena belum ada datanya sih. Naiknya berapa banyak sih? Bisa nggak naiknya 10% dari ini? Jadi 0,6 promil. Tadi kan 0,6% nih. Sekarang 0,6 promil. Kalau tadi 0,6% kecil, 0,6 promil lebih kecil lagi kan? Oke, sekarang kita hitung nih. Hitung ya. Mortality rate itu berarti dengan penduduk 270 juta kali ini keluarnya 1,75 juta per tahun. Artinya sebulan itu orang meninggal itu 150.000 sebulan. Dan itu normal. Ya cuma kita tidak aware lah. Oke. Kalau 0,06 kalau 0,65 promil itu berarti 10% ya kan. Kalau COVID sampai segitu, maka yang meninggal kira-kira 175.000 dan tidak mungkin akan sebesar ini, nggak mungkin, nggak ada tanda-tanda lah kira-kira karena menurut Bu Iin kan COVID di sini tuh tidak seganas yang di Amerika. Ya makanya sekarang ada sih yang meninggal, ada sampai sekarang sudah 2.000 ya, yang meninggal 2.000 lebih gitu. Tapi mungkin nggak akan sampai 175.000 lah. Mungkin paling banyak sama dengan Italia lah, 30 ribuan kira-kira paling banyak gitu. Nah, kita sudah sangat hati-hati orang-orang ini kalau sampai sana. Jadi dugaan saya malah paling-paling 10 ribu. Jadi kalau dari sisi sana sebenarnya kita nggak usah khawatir. Yang mesti dikhawatirkan adalah orang-orang yang rentan. Yang tidak rentan sih silakan aktif saja gitu. Tapi yang rentan itu mesti dikhawatirkan. Tetap jaga itunya, protokol tetap. Itu nggak bisa enggak. Karena untuk mengurangi itu ya, mengurangi apa? Daya paparnya si COVID-nya, karena COVID-nya luar biasa itunya apa namanya. Jadi kita dalam situasi ini mesti deliberatif juga, mesti positif juga gitu. Dua ini mesti punya. Menarik. Nah, dalam situasi itu, dalam situasi kegamangan ini, saya sempat saya nanya gitu ya. Terus saya ingat ada satu ilmu dari Maghrib Rezeki gitu. Dia bilang ya Garputala namanya. Ya coba aja buka Al-Quran gitu. Jadi saya buka Al-Quran gitu. Ceritanya buka. Keluar suatu halaman yang isinya Al-Araf 170. Jadi ada satu deretan itulah yang saya nggak ngerti itu. Maksudnya apa gitu. Saya baca, saya nggak ngerti. 3 hari kemudian saya pengen nanya lagi, pengen tahu. Siapa tahu muncul yang lebih saya mengerti. Ternyata di halaman yang sama munculnya. Itu saya nggak ngerti kok bisa begitu. Karena buka asal-asalan, keluar 3 hari kemudian sama. Begitu saya lihat sama, saya mulai mikirnya apa maksudnya ya? Kok saya nggak ngerti ya? Terus saya cari di YouTube ustadz-ustadz yang membahas itunya, artinya lah. Ternyata ketemu dari bapaknya siapa? Naswa Shihab, Qori Shihab. Kalau saya cerita jadi kalau ngomong agama tuh saya biasa cerita sama 2 orang. Lihat-lihat. Yang pertama sama Ustadz Ferus kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait sama definisi macam-macam. Yang kedua Ustadz Hari. Dia bilang, Ustadz Hari, ini pengalaman saya gini nih. Ternyata beliau juga sedang membaca ayat yang sama gitu. Lucu nih. Menarik. Tapi sebelum saya ke sana, saya jadi ingat 3 tahun terakhir ini dalam pengantar dinamika, saya selalu ngomong obsesi. Karena gregetan gitu. Gregetan adalah begini. Ini menemukan diri kan penting banget gitu. Menurut saya sih. Tapi kok orang-orang tidak mudah, ya artinya sadar saja sudah enggak gitu. Jadi obsesi saya adalah ya udahlah. Paling bagus kalau ada embargo itu paling bagus. So kalau embargo maka orang mau tidak mau akan menggali kekuatan. Kan ini naturally orang ya kalau kepepet 2 hal yang dilakukan. Pertama dia doa, kedua dia menggali kekuatannya. Rupanya didengar sama Allah kali doa ini. Dikasih yang lebih berat. Kalau embargo masih gampang ini karena kita masih bisa aktif. Ya. Kalau COVID, waduh, mengerikan gitu ya. Muncul COVID-20. Ini bukan COVID-19 ya, karena di tahun 2020 sih masalahnya kita hadapi ini. Muncul ini.
Sehingga kita tidak bisa lagi tenang-tenang kayak ini, anget-anget tapi menuju bahaya, kita mesti buru-buru. Jadi ini situasi di mana bahaya, kita mesti hati-hati, tapi kita mesti positif pikiran supaya tidak terganggu sama pikiran-pikiran negatif. Jadi ini saya cerita tentang ini ke Ustadz Hari yang sekarang ini sedang bikin satu kelompok gerakan yang namanya Fitrah World Movement, di mana kita mau nggak mau akan ada di sana karena kita bagian dari value-nya. Ya, bagi Ustadz Hari yang sekarang ini bukan new normal tapi kembali ke fitrah gitu. Ini menarik nih, kembali ke fitrah, bener juga gitu. Orang kalau terancam begini kan jadi ingat Allah gitu, kepikiran ke sana, lalu mulai menggali saya itu bisanya apa gitu. Terus saya bikin ini kan, sebetulnya peluangnya ada nggak sih gitu? Ya pasti ada gitu. Dalam zaman pasca pandemi itu peluang bisnis pasti ada, cuma mungkin berbeda. Bisa berbeda bisnisnya, bisa berbeda caranya. Tapi pasti masih berjalan yang namanya bisnis. Ya. Tapi tetap mesti ada yang dukung untuk bisa menjalankan bisnis. Dan dukungan itu butuh human resources. Di mana kita sudah di sana gitu. Jadi sebenarnya kita sudah berada pada tempat yang tepat lah, ya. Apapun bisnisnya. Contohnya misalnya ada bisnis yang pasti, apapun juga bisnis pasti membutuhkan makanan, itu pasti. Pasti butuh listrik, itu pasti butuh energi. Pasti butuh telekomunikasi, pasti butuh telekomunikasi. Pasti butuh kesehatan, pasti butuh finance gitu. Jadi itu semua yang pasti-pasti. Jadi tetap aja jalan. Jadi misalnya salah satu perusahaan saya yang saya jika tadinya khawatir itu dia bergerak dalam bidang maintenance untuk IT. Jadi itu jalan terus karena orang-orang IT butuh maintenance gitu. Termasuk juga masang-masangnya gitu. Jadi tetap jalan, tapi apapun juga bidang dukungannya tetap membutuhkan human resources. Dia tetap membutuhkan yang namanya bakat nantinya gitu. Ini tetap dibutuhkan nih. Nah, alhamdulillah kita sudah di situ dan alhamdulillah juga kita sudah online gitu, alhamdulillah. Kan online itu baru kira-kira 2 tahun ya, yang full online. Kebayang ya kalau tidak online gitu, maka susah banget. Jadi dalam 3 bulan ini tetap masih ada pergerakan gitu. Bahkan kemarin dulu Departemen Agama, kemudian kemarin Pemprov Jabar itu masih jalan tuh, karena online. Oke, ini kita lewatin dulu. Nah ini WA saya sama Ustadz Hari ini. Kok kita membahas ayat yang sama dari berbagai sudut. Dan ketika saya buka di YouTube, ketemu yang film ini. Menarik nih. Kita baca ayatnya, baru kita lihat maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Oke. Renung-renungkanlah suatu peristiwa ketika Tuhanmu mengambil dari anak cucu Adam, dari sulbi orang tua mereka, ayah mereka, mengambil dari sulbi mereka itu benih sperma orang tua, supaya lebih jelas, ya kan? Mengambil dan mempersaksikan diri mereka sendiri dengan menyatakan, bukankah aku Tuhanmu? Semua mereka menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Kita berhenti di sini, nanti kita lihat apa. Ayat kita ini diperselisihkan maknanya oleh ulama-ulama kita. Salah satu makna yang saya kemukakan tadi itu dikemukakan oleh banyak ulama kontemporer. Jadi dia katakan begini, manusia diambil
semua anak Adam, bukan Adam, semua anak Adam itu lahir dari seorang ayah. Kecuali Isa ya. Lahir dari seorang ayah dan ibu. Allah mengambil dari sperma orang tuanya. Diambil, kalau saya berkata mengambil sesuatu, itu bisa jadi banyak, lalu saya ambil satu, sehingga terpisah dia dari yang lain. Sebenarnya asalnya dari sini. Saya ambil ini, apa ini di depan saya, atau ada pasir di sini. Saya ambil satu, terpisah ya. Sebenarnya ini bagian dari itu tadi. Saya ambil, maka dia mempunyai sosok tersendiri ini. Saya gabungkan, saya masukkan di dalam rahim ibu, lahir dia. Dengan aneka potensi. Jadi dia manusia. Semua kita begitu. Benih manusia ada di dalam sulb orang tua kita. Itu banyak jutaan. Diambil satu. Dipertemukan dengan sperma. Diberi potensi oleh Allah. Potensi itu apa? Anda diberi akal. Anda diberi pengalaman. Anda diberi mata. Anda diberi telinga. Itu semua kalau Anda gunakan dengan baik, Anda akan bersaksi bahwa memang ada pencipta alam raya ini, dan pencipta itu adalah Maha Esa, adalah Tuhan. Semua manusia diberi itu, sehingga semua manusia itu dilahirkan dalam seperti sementara pakar pendidikan yang berkata jiwa manusia ini seperti kertas putih, tidak ada isinya. Dalam pandangan Islam, teori tabula rasa itu kosong, itu tidak. Semua kita sudah ada. Memang lagi apa webinar? Apa isinya? Pengakuan itu seakan-akan potensi ini kita sadari, sehingga kita mengikat perjanjian dengan Allah bahwa kami bersaksi bahwa memang Engkau Maha Esa. Oke, menarik ini. Menarik. Karena kok ketemu lagi satu ayat yang bicara soal potensi. Jadi kita ini sebenarnya ketika masih dalam kandungan sudah bersaksi dan sudah dikasih potensi. Artinya pandemi ini sebenarnya merupakan peringatan dari Allah agar manusia kembali ke fitrahnya. Dan kalau bicara fitrah, itu santri telemapping alhamdulillah sudah biasa karena kita sudah paham tentang ini kan. Jadi menarik, bagi kita sebenarnya peluang banget. Karena kalau ancaman ini berlaku pada semua, rasanya cuma santri telemapping yang paham tentang potensi fitrah ini. Ya. Saya kira begitu isinya. Jadi ini adalah peluang terutama bagi santri TM ya, yang sudah mengerti tentang telemapping. Harapan saya ini akan harus diperluas karena kita ini lagi menghadapi bonus demografi, di mana anak-anak sekarang terutama generasi Z yang lahir di tahun 2000 ke atas itu banyak yang mudah stres karena galau, dan kita punya tanggung jawab untuk membuat mereka menemukan dirinya masing-masing agar tidak galau gitu, sehingga tidak stres untuk menghadapi nanti tahun 2030 sampai 2045. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita lanjut ke Ustadz Ferus ya. Oke. Saya stop share dulu. Ya. Ya baik, terima kasih Abah. Tadi kita dapat materi yang bergizi sekali ya, yang sebenarnya juga merupakan bagian penguatan ya bagi kita semua, terutama yang nggak membayangkan bahwa sebenarnya perintah kembali ke fitrah itu adalah masa new normal seperti kata Ustadz Haris hilang tadi.
Dan ya, kesempatan kedua kepada Ustadz Fairuz. Ustadz bisa mendengar? Ustadz menghilang nih. Ustadz? Ustadz kemana nih? Sinyalnya karena tidak bergerak. Ustadz? Pak Hendra masih baik? Iya. Ya, bisa. Oh iya, iya. Oh, Oke. Tadi layar Abah nggak bisa hilang dari saya. Gitu. Oh, Oh gitu. Heeh. baik, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, teman-teman santri TM, rahimakumullah. Ayyukum tahtil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak pakai slide. Dan sebenarnya waktu dikasih tema itu saya agak kaget ya. Bagaimana santri TM mensikapi new normal. Dan saya sebenarnya nggak bisa bicara itu karena tesis new normal dibantah oleh Abah dan Ustadz Hari tadi. Tidak ada new normal. Yang ada tadi back to fitrah. Nah, saya sedikit aja bicara fitrah sebelum saya bicara tentang bagaimana kita ini para santri mensikapi kondisi saat ini dalam rangka melanjutkan, meneruskan dan menyebarkan gerakan Indonesia Sadar Bakat. Jadi Indonesia Sadar Bakat itu tidak berhenti di Jambore yang dari Surabaya ya Mas Doni, Bu Lela, dia berlanjut terus. Nah, jadi fitrah dulu ya, saya bicara fitrah. Fitrah itu dalam literatur yang saya baca dari kitab-kitab klasik itu, dia punya dua makna. Pertama maknanya adalah syariat Allah, itu fitrah. Gitu. Syariatnya ya, jadi ketentuan-ketentuan yang Allah buat itu fitrah. Kata fitrah itu sendiri adalah satu ciptaan yang dilakukan oleh orang itu dan belum ada orang lain sebelumnya yang melakukan. Jadi kalau orang Arab itu mau mengatakan saya menggali sumur, dia akan bilang hafartul bi'r. Saya menggali sumur. Tapi apakah kerjaan orang lain atau tidak? Itu tidak jelas. Tapi kalau dia mengatakan fatortu bi'r, fatortu itu artinya aku memfitrahkan sumur ini, berarti akulah orang pertama kali yang melakukan. Gitu. Gitu. Nah, makanya sifat Allah itu disebut fatir. Dia the first creator. Gitu. Kalau badi'u, maka nanti ciptaannya itu yang pertama sekali. The first creation. The first creating. Sedangkan manusia itu the first creation. Gitu. Ya. Kemudian makna fatir ini juga berlaku untuk alam semesta. Jadi alam semesta juga fitrahnya Allah. Gitu. Manusia fitrahnya Allah. Dan agama juga fitrahnya Allah. Nah sehingga orang lahir atas fitrah itu artinya dia punya compatibility 100% antara manusia dengan kehendak dan syariat Allah. Gitu. Jadi antara manusia dengan kehendak dan syariat Allah itu dia 100% compatible. Artinya begini kalau kita langsung kaitkan ke COVID. Fitrah manusia itu bisa menghadapi COVID. Antara lain manusia punya antibody. Manusia punya akal untuk berpikir positif. Gitu. Manusia punya hati. Gitu. Manusia punya ilmu. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak terjadi di dunia ini yang tidak kompatibel pada manusia. Itu tidak ada. Gitu. Karena Allah Maha Adil. Gitu. Keadilan Allah itu di situ ketika fitrah manusia, fitrah alam semesta, dan fitrah agamanya itu sama 100%, tidak ada sedikit pun yang kurang. Gitu. Kemudian, ini sedikit ada perbedaan.
Saya belum pernah ketemu ada ulama yang mengatakan fitrah itu ditetapkannya di alam kitab tafsir Tabari. Jadi kebetulan sama nih, Bah. Saya juga selama COVID itu baca kitab dan salah satunya kitab tafsir At-Tabari, ya. Dan yang baca berulang-ulang itu ayat itu 7171. Gitu. Ya. 172 wa id akhadna rabbuka, tapi dari 171 dan sampai seterusnya. Nah, ayat ini jadi penetapan fitrah itu bukan di rahim. Kalau di rahim itu berarti tidak yang pertama dong. Nah, penetapan fitrah itu di alam ruh. Jadi makna ketika diambil dari Adam itu ruhnya manusia itu yang akan nanti posisinya di zuhur. Di zuhur itu artinya nanti di sulbi dia akan ditaruh. Jadi ketika di alam ruh, seluruh ruh itu bahwasanya pencipta dia adalah Allah. Gitu. Sehingga manusia itu yang ruh itu nanti dikasih tulang, daging dan segala macam di alam rahim, sudah kondisinya itu ready untuk mengikuti semua apa yang Allah kehendaki dan apa yang terjadi. Ya. Ya, itu yang nanti kita sebut maknanya koda dan kodar. Nah, ini para ulama ada yang mengatakan koda itu pada syariat, kodar itu pada semesta. Koda itu ya, kodar itu ayat kauniyah. Tapi ada yang mengatakan sebaliknya. Tapi intinya semuanya sepakat bahwasanya antara alam semesta dan di dalamnya ada manusia, kemudian kehendak Allah dan ketentuan Allah yang ada di dalam agamanya itu kompatibel 100%. Nggak ada satupun yang nggak kompatibel. 100%. Nah, di antara fitrah itu misalnya apa? Gunting kuku itu di antara apa? Kuku terus panjang dan kita harus bersih, jadi kita gunting. Karena kita lahir dalam keadaan bersih. Gitu. Tidak ada manusia lahir dalam keadaan kotor. Nah, itu salah satu fitrah itu. Nah, fitrah laki-laki ada janggutnya, maka memelihara janggut itu fitrah. Fitrah laki-laki, perempuan nggak usah ikut-ikutan karena nggak ada fitrahnya. Nah, itu fitrah nanti dalam hadis tentang ada yang mengatakan 5. Nah, jadi fitrah itu maknanya adalah first creating, ya, first creator, gitu, by first creator, first creating, by first itu juga body dia diciptakan pertama kali, maka manusia adalah first creation. Nah, itu tentunya nanti di alam ruh. Nah, sedangkan di alam rahim itu hadisnya bukan Allah tidak mengambil persaksian, tapi Allah mengutus malaikat untuk menginstall ulang atau untuk mengaktifasi apa yang sudah ditetapkan gitu untuk dia. Jadi kalau di alam rahim itu spesifik, just for one person. Sedangkan di alam ruh itu untuk semuanya, gitu, untuk semuanya. Nah, nanti kalau ada yang punya kesempatan baca buku Koda dan Kodarnya Ibnul Qayyim Az-Zawji sudah diterjemahkan. Itu jelas dia menjelaskan bagaimana proses takdir itu mulai dari takdir yang azali yang ditulis oleh pena itu nun wal qalami wa ma yasturun sampai dengan nanti takdir tahunan yang diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada terus karena tiap tahun Allah menurunkan takdir tahunan. Nah, takdir tahunan ini bisa berubah-ubah. Misalnya ditetapkan orang ini akan tabrakan, nanti ibunya berdoa, nggak jadi dia tabrakan. Gitu. Nah, di takdir yang azali itu sudah ditetapkan dia tidak akan tabrakan. Gitu. Cuman nanti seperti akan mengalami tabrakan, tapi ada doa yang mengubah apa yang sebelumnya. Jadi yang di azali itu semua yang berlaku pada dasarnya, tapi nanti ada tahunan dia di ininya ke manusia. Nah, jadi manusia itu potensinya, sakilahnya itu 100% sama apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Gitu. Dan 100% bisa. Jadi gini, mengukur satu agama itu benar atau tidak gampang. Dia bisa nggak dilakukan manusia atau di luar kemampuan manusia? Kalau di luar kemampuan manusia harus takalluf, pasti ini nggak benar. Nah, begitu juga apapun yang terjadi sebenarnya manusia mampu mensikapinya.
Dan nanti ada ayat lain yang lebih tegas mengatakan sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah tundukkan untuk manusia apa-apa yang ada di langit dan bumi. Jadi gini, kenapa diciptakan matahari? Kenapa diciptakan bulan? Kenapa diciptakan virus corona? Itu semua diciptakan karena Allah mau menciptakan manusia sebagai khalifah. Nah, dari sinilah manusia selain hamba, dia khalifah, dia kompatibel terhadap seluruh permasalahan yang muncul dan ada pedomannya syariat dan dia kompatibel untuk mempedomani itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke COVID, ya tadi istilah new normal ya jadi batal karena ini adalah kesadaran baru di mana memperbaharui kesadaran, tajdid jadinya dia, memperbaharui kesadaran bahwasanya fitrah kita dengan fitrah agama dan fitrah alam semesta itu kompatibel. Jadi apa? Kita bisa menghadapi. Ya pertama tadi yang Abah bilang, berpikir positif itu antara lain. Berpikir positif. Terus berdoa yang pertama, lebih pertama lagi. Dan kehati-hatian itu bagian dari fitrah. Manusia itu hati-hati dia. Nah, tapi nanti bisa menyimpang dari fitrah ketika kehati-hatian itu berubah menjadi takut yang arahnya keliru. Takutnya pada corona, bukan takutnya pada Allah. Pada corona nggak usah takut. Kita khalifah, dia bukan. Kita hati-hati aja. Gitu. Dan kita kan sedang berusaha membuat bukan serum, apa istilahnya? Vaksin. Itu. Bahkan ada juga yang berupaya membuat serum. Dan ada juga yang berusaha untuk memperkuat antibodi kita dengan ya. Jadi lihat, makanan yang ada di alam itu pun sesuai dengan manusia. Yang nggak sesuai, yang bakal mengganggu fitrahnya, Allah kasih tahu, jangan makan ini mengganggu, merusak fitrah. Nah, lalu bagaimana dengan talent mapping? Itu santri nih, santri. Nah, saya kan di dunia pendidikan. Kalau saya lihat, semua orang tua bingung. Ya, bingung itu semua orang, maka itu peluang. Nah, ini tawarkan ke seluruh sekolah. Itu talent mapping. Dan talent mapping ini bisa online. Feedbacknya bisa online, tesnya online, semuanya bisa online. Corona itu, makna corona, salah satu makna corona adalah onlineisasi. Manusia itu dipaksa online sama corona. Nah, talent mapping dari dulu online. Gitu. Ya udah, ini peluang. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita santri ini bisa membangun kerjasama dengan Litro. Gitu. Dalam kondisi corona ini, mungkin kan tentu ada perbedaan skala prioritas orang ya dari sisi membelanjakan. Nah, bagaimana sistem pricing-nya, bagaimana cara penawarannya. Dan harusnya kita semakin solid. Gitu. Jadi poin-poin TM poin itu harus mengkonsolidasi untuk bekerja. Artinya gini, manfaat ini perlu harusnya jumlah orang yang ikut tes TM, apakah itu ST30 atau yang full TM, itu meningkat di masa corona. Melalui apa? Konsolidasi di talent mapping point. Yaitu di Surabaya, di Sumatera, di apa? Kerjasama. Jadi TM point itu tempat kita menjalankan fitrah kita. Bekerja sama. Nah, tawarkan umum itu sudah menyampaikan ke cara mendiskon dan lain sebagainya. Nah, nanti TM point bisa menindaklanjuti lebih lanjut. Saya pikir itu lebih asik dialog. Terima kasih. Silakan. Pakai slide. Mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahan dan juga insight yang luar biasa pada siang menjelang sore ya di tempat kita di Sumatera, Aceh dan sebagian tempat yang lain. Dan teman-teman sekalian, saya kasih kesempatan teman-teman barangkali 3 orang dulu, silakan mengacungkan tangannya di ini ya, di
ini juga boleh boleh langsung lah menunjuk tangan boleh. Kita melihat ada 3 orang dan silakan pertanyaannya bisa ditujukan kepada Abah atau kepada Ustadz pada sesi ini. Dipersilakan teman-teman sekalian. Silakan teman-teman. Ya teman-teman. Ada door prize ya Pak Hendra ya. Ya, ada door prize ya. Ada door prize, ini banyak banget door prize-nya. Silakan, ada yang pengen bertanya. Nih kayaknya Kak Rizda dari tadi wajahnya udah pengen nanya nih kelihatannya nih. Silakan Kak, ada yang mau ditanya langsung sama Abah dan juga Bu Zamira. Silakan langsung aja. Ya, silakan. Boleh. Tanya ya. Ya, yang Mbak baca. Ya, Ibu Nur Hasanah, silakan Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Salam untuk Abah, Pak Ustadz dan semuanya. Baik, saya akan bertanya. Saya mau melakukan pengakuan nih. Saya termasuk kayaknya kelompok bingung juga ini, Abah. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa masa pandemi ini adalah ancaman namun bisa dijadikan peluang. Nah, yang saya mau tanyakan seperti apakah kami bisa mensosialisasikan TM ini kepada rekan terdekat atau komunitas di mana TM ini kan sangat berkaitan dengan beraktivitas dan butuh jangka waktu gitu Abah. Sementara masalah yang paling utama dihadapi sekarang adalah masalah ekonomi. Kira-kira dari kacamata TM di bagian mana kami bisa bertindak dan seperti apa kami bisa mensosialisasikan TM ini kepada orang lain dan bahkan kepada diri sendiri sih dan keluarga. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Hasanah. Ada teman-teman yang lain? Kemudian bisa dilanjut. Assalamualaikum Pak Hendra. Jadi mau tanya boleh Pak? Boleh banget, silakan. Ya, Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, tadi materinya sangat aktif. Terutama tadi saya sangat tertarik dengan penyampaian dari Ustaz Muhammad Felis juga bahwa masa corona itu adalah masa onlineisasi. Sementara saya berprofesi sebagai guru privat gitu ya Pak. Jadi ngajar gitu. Biasanya ngajar face to face, sekarang harus ngajar online dan sebenarnya mengajar online untuk guru itu berat gitu. Apalagi saya ngajar anak-anak usia SD sampai usia mungkin ya sekitar 11 sampai 12 tahun. Dan sulit sekali untuk memperhatikan atau mengobservasi perkembangan mereka sehari-hari ya. Jadi adakah maksudnya cara lain dari guru untuk bisa lebih fokus pada perkembangan si anak gitu. Apalagi dengan masa seperti ini ya, khususnya untuk Ustaz Muhammad Firus mungkin bisa ngasih saran untuk kami para guru mungkin yang sudah nggak sanggup lagi ngajar online, sudah nggak sanggup, sudah berat sebenarnya. Berat sebenarnya ngajar online itu tidak bisa menjangkau semua siswa, itu susah sekali rasanya. Apalagi dengan saya sulit sekali untuk menilai personalisasinya mereka seperti apa. Apakah ini gimana caranya, Bah?
Karena otomatis saya dengan empati yang lumayan tinggi dan individualisasinya tinggi, terus bagaimana cara saya menerapkan itu untuk siswa-siswa saya. Terima kasih itu aja Pak. Baik Bu Gebrina, terima kasih. Eh, ada satu lagi teman-teman, silakan. Siapa yang mau melengkapkan 3 penanya pertama? Ayo. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ibu Elva silakan. Abah Ustadz Ferus di Ya. Medan. Untuk semua masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua di halal bihalal kali ini. Saya teringat Abah kalau bicara cluster time mapping yang mungkin cocok untuk saat ini adalah yang punya untuk menyiasati kekuatan memaksimalkan kekuatan dan menyiasati keterbatasan, terutama dari TM yang adaptability-nya kuat nih Abah. Hanya orang-orang yang bisa menyiasati apakah dia kuat di adaptability melakukan perubahan secara smooth lah gitu ya, tidak gagal perubahan dari offline menjadi online. Nah, saya pikir sebenarnya tadi materi yang Abah singgung tentang bagaimana kita kembali ke fitrah adalah kembali melihat potensi kita masing-masing. Stability itu bahwa kita juga harus memiliki semangat itu ya Abah. Walaupun sekarang masanya COVID ini menggerak, walaupun tanyakan adalah tadi kalau kaitannya ke Abah dan Virus tentang bagaimana juga Ustadz Hari ada membuat sebuah gerakan untuk kembali ke fitrah, bukan new normal fitrah, bahwa kalaupun kita ingin bergerak, paradigmanya sudah berubah, bahwa paradigmanya fitrah itu sudah terinstall, tidak ketat dan sebagainya ya, tadi sudah dicapai. Nah, metode terkait sama metode, kalau saat ini kan saya khususnya orang tua, metode yang paling cocok yang bisa kita lakukan di rumah untuk anak-anak terutama karena kan saat ini memang sekolah dilakukan online ya. Tapi kalau misalnya untuk kalau Abah kan dulu ngajarinnya ada yang attitude gitu-gitu ya Abah ya, ada yang skill, ada yang dan lain sebagainya. Nah, kita sih lebih kepada pengembangan karakter yang mungkin ini yang kalau saya kan fitrah ini saya kembangkan untuk anak-anak kan dari sisi karakternya yang ingin kita kembangkan selanjutnya. Nah, kalau misalnya jadinya tantangan saat ini adalah bagaimana karakter anak-anak yang harus kita dampingi tapi dilakukan juga secara online. Nah, itu connect ke sekolahnya yang mungkin agak karena khusus ke misalnya metode yang bisa mungkin lakukan di masa COVID ini. Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Abah, Ustadz sebelumnya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abah tadi ada 3 penanya. Pertama tadi Ibu Nur Hasanah dan Ibu Gebrina, kemudian Ibu Elpa. Mungkin mengingatkan lagi Ibu Nur Hasanah tadi ingin sedikit insight dan barangkali ada masukan terkait dengan masa pandemi ini, ancamannya tinggi tapi bagaimana bisa mengelolanya jadi peluang yang barangkali bisa lebih detail tadi maksudnya. Kemudian dari Ibu Gebrina itu ada tadi menanyakan cara lain barangkali supaya kita bisa melihat pola fokus anak itu
padahal dilakukan dengan media belajar online ya. Tadi Bu Gebrina udah agak bosan katanya ngajar online gitu ya Pak. Yang diajar aja pasti bosan ya Pak ya, apalagi yang ngajar gitu. Kemudian yang ketiga, Ibu Elva, metode yang paling cocok buat anak, kemudian dalam kondisi yang sekarang yang sedang dihadapi ini. Dan 2 pertanyaan terakhir juga ditanyakan kepada Ustadz Fairuz. Silakan dulu Abah duluan. Abah kayaknya off video, Pak Hendra. Ustadz Fairuz Off sound, Abah off sound, ada? Abah off sound. Option ya. Ya, Abah. Nah, ya. Ini udah. Saya balik lagi kalau gitu ya. Oke. Pak Hendra yang harus off sound karena ada dengung dari Pak Hendra. Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Oke, balik lagi tadi soal apa? Soal kita harus yakin dulu ya bahwa ketika kita dilahirkan itu sudah dibekali oleh potensi perangkat untuk menghadapi zamannya. Jadi sudah zaman sekarang sebenarnya sudah diperkirakan oleh Allah sebenarnya sih. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat kita ini katakanlah bukan orang yang tahu telemapping lah, orang yang biasa yang lain itu. Orang kalau dalam situasi kepepet ngapain sih? Kan cuma 2 hal, dia diam saja, tidak berbuat sesuatu, tapi kalau sudah mengancam jiwanya maka dia berbuat sesuatu apapun yang dia bisa. Itu orang yang tidak mengerti telemapping ya. Dan kita diberkahi oleh Allah lumayan dikasih konsep gitu ya. Bagaimana menggali. Jadi sebenarnya kita punya peluang dibandingkan yang lain karena kita bisa gali siapa diri kita lebih dalam lagi, kita rasakan harusnya mesti kemana sehingga mestinya ide-ide orang-orang yang pernah belajar telemapping akan lebih banyak dibandingkan mereka yang pernah belajar soal ginian. Betul nggak? Ya. Jadi walaupun tidak aktif keluar, itu pasti ada peluang-peluang yang muncul karena kita memang dikasih itu. Saya cuma lihat gitu ya, saya lihat ada yang menarik di Kang Firman maupun Yusuf gitu ya, ketika sebelum Lebaran mereka nggak tahu bagaimana pikirannya kok bisa bikin satu acara yang namanya penjelasan 3-4 bakat gitu. Nggak kebayang Mas itu bahkan ada orang yang mau ikut nggak kebayang gitu ya. Yang ikut banyak sampai 100 gitu loh yang ikut. Kami ikut Ya kan? Terus bikin lagi mulai kemarin itu namanya ST30. Saya pikir ngapain, nggak ada gitu kan. Yang ikut juga banyak, kami 170 gitu. Dalam hati saya kok menarik sekali ya. Ternyata orang masih banyak yang, memang orang banyak, orang yang sudah tahu saja masih pengen tahu gitu. Lebih-lebih orang yang belum tahu sama sekali gitu. Jadi sebenarnya kita punya peluang di sana gitu. Kalau kaitannya sama telemapping sih kaitannya. Yang saya tidak bisa jawab mungkin pertanyaan kedua ketiga. Artinya kalau kita jadi guru, kalau guru kan memang harus tidak mudah kalau online nggak mudah ya. Karena kalau di rumah sebenarnya faktor atau mungkin mesti lewat orang tua barangkali karena sekarang orang tua mau nggak mau kan harus mulai memperhatikan anaknya gitu. Jadi mungkin orang tuanya kita ajarkan untuk melihat anaknya. Mungkin itu paling bagus sekali. Tapi kan saya bukan praktisi, mungkin nanti Pak Ustadz Fairuz akan bisa dengar dari yang lain kali. Bagaimana di sekolah alam selama ini sekarang, apakah masih ada kegiatan offline apa enggaknya gitu. Jadi jawaban saya begitu. Jadi kita punya yang lain karena kita mengerti soal bagaimana menggali kekuatan gitu. Dibanding orang lain yang sama sekali nggak ngerti gitu. Dan orang yang masih ingin mengerti dirinya, kan sekarang banyak orang galau nih. Semakin banyak orang galau loh sekarang ini.
Jadi beberapa santri kita saya lihat mereka aktif untuk online di pasangan suami istri misalnya atau anaknya pengen tahu apa, banyak yang aktif di sana sekarang. Jadi ada saja peluang itu yang sebelumnya tidak muncul sebelumnya. Gitu saya kira ya Pak Ustadz ya. Oke. Ya Pak Hendra, saya mohon izin menanggapin. Nah, siapa yang itu adalah Santosa. Karena Hari Santosa itu paling tidak suka sama schooling. Jadi kalau tadi saya katakan corona ini onlineisasi, bagi Hari Santosa ini adalah deschoolingisasi. Nah, terus kalau saya sendiri ini menyadarkan kita bahwasanya udahlah berhenti berpikir atau menggunakan pendekatan kompetensi. Kompetensi base itu ditabrak sama corona itu. Jadi pusing kan? Gitu. Tadi yang dikatakan pusing, saya nggak bisa mengamati ini, nggak bisa. Itu kan mau ngelihat kompetensi anak gitu. Nggak, kalau sesuai potensinya. Gitu. Jadi fokus view guru itu bukan capaian anak itu berapa, bukan. Gitu. Tapi dia harus ngerti aja psikologi perkembangan dan dia mencari metode terbaik saja. Gitu. Ya. Nah, sekolah alam itu sampai dibuat yang namanya belajar bersama alam untuk di rumah. Gitu. Dan sebenarnya ini kesempatan anak untuk merdeka dari penjara sekolah. Sekolah itu pada umumnya penjara bagi anak-anak. Kecuali sekolah-sekolah yang memang berhasil menjadikan sekolahannya itu sebagai a fun place to be. A fun place to be itu bukan seri, banyak pohonnya, ada outbound, playgroundnya asik banget, natural gitu, bukan. Tapi metodenya itu menyenangkan dia, gitu. Gitu. Fun place to be itu faktor bukan di place. Kasarnya itu di Bantar Gebang, sekalipun tempat sampah itu, kalau guru metodenya bagus, anak-anak senang rumah, gitu. Ya. Nah, jadi metode, gitu. Nah, metode kita itu lebih kepada bagaimana kita mendelivery dengan metode terbaik. Gitu. Nah, ini juga corona ini adalah proses mengembalikan bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu pada orang tua. Siapa yang harus mengamati perkembangan anak? Itu orang tua. Ya. Orang tua itu abai dengan perkembangan anak. Di sekolah ini dibayar, ya udah. Dari guru. Dia nanya, gimana perkembangan anak saya? Dia nanya sama guru. Harusnya gurunya tanya, Bu, gimana perkembangan anak ibu setelah kami ajarin? Sehingga dia punya kepedulian terhadap anaknya. Yang ditugaskan untuk menjaga anak dari api neraka itu orang tua, bukan guru. Gitu. Ya. Tapi tentu guru nggak bisa ngajar matematik. Maaf, orang tua nggak bisa ngajar matematik, ngajar sains, ngajar apa sekaligus gitu. Orang tua multi kompetens gitu, nggak mungkin. Itu dia pasti ada yang bisa ngajarin matematik. Tapi ngajarin akhlak pasti orang tua. Gitu. Guru itu ajarin, sampaikan ke ini. Kemudian jangan lupa, guru itu nggak akan pernah ya, hampir nggak pernah. Kalau bicaranya itu content of knowledge, guru itu pasti kalah sama Google dah udah. Nah, jadi yang kita delivery ke anak itu adalah how to use Google. Bukan anak itu disterilkan dari Google. Oh, di Google itu ada pornografi, ada apa. Sterilisasi itu nggak fitrah. Sterilisasi itu nggak fitrah. Fitrah manusia itu adalah imunitas, bukan sterilitas. Gitu. Fitrah manusia itu imunitas. Jadi kalau sudah rusak imunnya, sudah ada terjadi penyimpangan dari fitrahnya. Gitu. Jadi imunitas bukan hanya masalah fisik, juga masalah psikis. Nah, jadi tumbuhkan saja imunitasnya. Gitu. Nah, how to use Google. Gitu.
Jadi kita lebih banyak fungsinya adalah fasilitator, bukan indoktrinator lah gitu atau apalah istilahnya ya. Nah, jadi nanti ke depan sekolah itu setelah nggak ada corona ya kayak gini, nggak sering-sering anak-anak itu ke sekolah. Ya, dia banyak nanti kalau anak juga lebih banyak sedikit dia jalan tentang sekolah yang lebih praktika. Nah kalau anak SMP, SMA dia lebih banyak magang. Kalau di sekolah aja pasti wawasannya akan kurang. Jadi gini, memasuk anak ke sekolah kita gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh. Saya katakan tadi corona itu mengembalikan kita semua agar itu ada tempat karena Allah dia mengatakan fitrah gitu. Jadi surat 30 ayat 30 itu fitrah syariat, fitrah Allah, tapi juga fitrah manusia, allati fataran nasa 'alaiha. Dan dalam banyak ayat Al-Fatir disebut Allah Fatiris samawati, Allah yang memfitrahkan bumi. Jadi Bu, berpikirlah tentang metode memang, metode. Tapi tidak usah terlalu pusing gitu. Kalau kompetensi itu kan gini, anak tuh harus sama. Kita amati ini perkembangannya, kalau belum sama kita harus ujiannya di itu capek. Orang hasilnya harus sama sih. Ada yang suka mikir, ada yang nggak suka mikir. Ada yang sukanya seni. Mikirnya itu kreatif. Tidak suka berpikir prosedural. Bagi dia matematika itu setengah mati. Tapi ya itu dia belajar aja. Kita kasih metode terbaik. Kalau nilainya nggak bagus, ya nggak apa. Kan nggak ditanya juga nanti sama malaikat di kubur. Sebutkan persamaan kuadrat. Kan nggak ada. Jadi ngapain pusing banget kalau anak nggak bisa matematik. Sebelum ada matematika hidup, kalau ada yang yakin manusia pernah hidup bersama dinosaurus, bisa dia ngadepin dinosaurus sebelum ada berbagai macam teknologi. Dinosaurusnya yang punah malah. Gitu. Karena kita yang punya fitrah bisa merespon seluruh dinamika alam semesta sesuai syariat. Ya, jadi sampaikan aja itu materi dengan cara sebaik mungkin. Jadi tugas guru itu apa? Cari metode. Gitu. Cari aja metode. Nah, supaya dapat metode yang baik atau yang sesuai minimal, kita harus paham betul karakteristik ilmu itu. Kalau kita sedang menyampaikan atau mengajarkan matematik, kita harus tahu beda matematika dengan sains dan dengan bahasa. Gitu. Logika yang mau kita bangun itu logika deduktif. Jadi jangan pakai metode inquiry. Tidak ada inquiry dalam matematik. Inquiry itu hanya ada dalam sains. Nah problemnya guru jadi pusing juga. Guru itu nggak tahu apa itu inquiry. Dia juga nggak tahu apa itu deduktif, apa itu induktif, apa itu aksiomatik, apa itu apa namanya yang mengurai begitu ya. Yang mengurai. Apa itu skeptik, apa itu aksiomatik, apa itu skeptik, apa itu deduktif, apa itu induktif. Gitu. Nah, guru itu perlu tahu itu, perlu tahu. Gitu. Jadi ketika kita mengajar, jadi ada 3 fokus view sebenarnya. Corona ini menggiring semua sebenarnya kita ke 3 fokus view pendidikan. Pertama ke akhlak, mulai dari bersih kan. Sebelum dakwah itu Rasul dikatakan bersih dulu, wasiyabaka fatahhir. Bajunya bersih. Kita kan tiap hari harus cuci tangan nih sekarang, sering-sering. Jadi kembali ke fitrah bersih. Kemudian fokus berikutnya fokus bakat. Karena bakat itu yang bisa ngadepin corona ini. Situasi apapun sesuai bakat itu pasti. Nggak ada bakat itu, nggak pernah nggak sesuai dengan situasi. Kemudian saya tidak menganjurkan kita membuat kurikulum 4.0. Jangan. Karena nanti begitu selesai kita ajarkan ke anak kita itu hidup di generasi 7.0, 7.0, bingung deh. Bakat itu bukan mengikuti zaman. Bakat tidak mengikuti zaman. Bakat itu Allah install untuk menciptakan zaman. Jadi setiap bakat itu untuk menciptakan zaman. Bukan zaman itu. Jadi zaman itu dibentuk oleh bakat.
Gitu. Karena manusia yang khalifah, bukan alam yang khalifah. Gitu. Ya. Nah, yang terakhir itu fokus pada logika. Gitu. Logika ini yang membuat orang bisa menerima adanya pencipta dan bisa mengelola ciptaan. Gitu. Yang menghasilkannya teknologi. Jadi bukan untuk lulus ujian nasional dengan nilai yang penting dia belajar matematika, dan bagi kita yang paling penting adalah kita sudah menyampaikan metode berhasil kita dapatkan. Berapapun nilai ujiannya, tapi ujian nggak apa-apa, ujian untuk dia sendiri tahu dia bakat apa nggak di bidang itu. Kemudian terakhir, saya sering tanya ke orang tua, perlu nggak orang tua mengetahui bakat anak? Anak. Lalu apa yang perlu dilakukan orang tua? Dilakukan orang tua adalah memfasilitasi anak agar menemui bakatnya. Dan guru. Jadi guru itu membantu orang tua, ya, bukan orang tua membantu guru, yang dibalik. Karena itu nanti nggak sesuai dengan fitrah diri. Gitu. Nah, itu dari segi pendidikan. Kemudian dari segi peluang, gini, santri itu bikin aja seperti yang dilakukan banyak orang saat ini, seminar. Pakai Zoom itu seminar. Itu jelaskan sepanjang lebar mungkin tentang talent mapping. Jangan pelit berbagi tentang talent. Nanti itu yang membuat mereka, kalau gitu saya mau tes, anak saya mau ikut tes. Nah, itu peluang. Ya. Nah, time point itu berlangganan Zoom, kemudian bikin rutin, sebar playernya. Ya. Nah, setiap time point begitu, sebar playernya, sampaikan tentang talent mapping itu. Nanti insya Allah banyak yang berminat mau tes. Gitu. Banyak yang berminat mau tes. Jadi santri itu memfasilitasi orang tua. Nah, itulah gerakan sadar yang memfasilitasi masyarakat untuk menemukan bakatnya. Nah, itulah gerakan sadar bakat gitu. Pakai seminar, orang sadar akan pentingnya bakat, kemudian orang mulai berpikir, saya mau tahu deh bakat saya apa, dia ikut tes. Makin sadar bakat yang kedua itu adalah menggunakan bakat untuk menghadapi dinamika. Gitu. Makanya ayat Syakilah itu sebelumnya tentang orang sombong dan orang putus asa. Orang sombong merasa sukses karena diri dia lupa itu karena orang putus asa itu orang yang lupa dia punya potensi. Surat 17 ayat di mana di alam ruh itulah diinstal semua potensi manusia, nanti diaktifasi di alam rahim. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz Fairuz tadi penjelasannya. Ini kalau di Aceh itu ada yang namanya kuah belangong. Biasanya tuh ada campurannya antara daging dan juga sedikit lemak gitu Ustadz. Tapi materi yang kedua tadi itu ibarat kuah belangong isinya daging semuanya gitu. Jadi, nanti saya tambahin lemaknya nanti. Mbak tambah mangan, nah lemak tambah mangan. Ada lemak. Baik teman-teman, barangkali masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. 2 orang atau 3 orang lagi. Kita masih punya waktu setengah jam lagi. Silakan dimanfaatkan, diberkahkan waktunya. Saya pikir nggak harus bertanya juga, sharing juga. Ini ada juga, ya? Syekh Guntur Guntara ini. Itu orang yang paling pakar, salah satu santri yang paling pakar untuk memverifikasi hasil TM. Gitu. Rugi kalau dia udah hadir, kita nggak minta. Iya. Ini deh, beliau. Silakan Pak Guntur. Pak Guntur. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini senang saya bisa bersama-sama juga, selain yang Sumatera juga yang Aceh nih ya, yang paling senior nih. Ya, Istama ya. Ikatan Santri Transmapping. Nah, ini Bu Tina nih dan kawan-kawan nih semua kenal semua saya insya Allah. Alhamdulillah senang sekali. Abah sama Ustadz Fairuz. Maaf tadi agak terlambat datang karena ada di jalan, jadi agak baru 2.40 tadi saja yang awal-awal, mohon maaf saya nggak ngikuti. Ya senang sekali tadi udah ngikutin diskusinya.
Dan kita dapat pencerahannya, insight-nya dari Ustaz Ferus, Abah, dan juga mungkin teman-teman yang lain sebelumnya, bahwa ini mungkin semangat kita untuk benar-benar malah lebih efektif. Kita ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya kita butuh, tapi kita lakukan gara-gara sudah jadi kebiasaan gitu ya. Nah sekarang nih karena diputar balikan, kita jadinya bisa insya Allah lebih efektif. Saya pun sekarang nih karena saya ya masih lah ya, saya mendirikan sekolah alam, tapi saya juga adalah karyawan gitu ya. Bagaimanapun saya masih kuli gitu. Jadi sama di kantor juga saya working from home ya. Jadi sebenarnya kerja tuh ya efektif di rumah gitu kan. Kita nggak harus kerja di kantor kok sebenarnya gitu. Jadi nanti mungkin tuh jadi ini juga kalau teman-teman buat perusahaan buat seefektif mungkin gitu ya. Kalau emang yang model company corporate gitu ya ternyata bisa lebih efektif gitu ya. Nah tadi tentang guru ya saya juga untuk guru privat atau guru-guru yang lain, insya Allah masih sangat dibutuhkan oleh para orang tua. Karena dibilang Ustaz Feros tadi bahwa orang tua tuh mau homeschoolingnya nggak bisa, dia itu yang istilahnya di luar kemampuan mereka gitu. Jadi makanya kalau jadi guru spesifik itu dibutuhkan. Jadi memang konsep-konsep dasar matematik, konsep dasar fisika, segala macam yang lain ya, itu perlu di-drill dan perlu istilahnya dilatih, dan guru-guru privat itu akan berperan di situ. Nah sekarang kita jadinya terpaksa orang tua yang dulu juga istilahnya pada cuek-cuek nih mau nggak mau semuanya jadi terlibat, dan ini mungkin satu yang positif. Saya juga ya tadi ya betul kalau yang disampaikan Ustaz Ferus bahwa ini adalah saatnya kembali ke fitrah, dan saya juga sering juga kerjasama, saya sama semua kerjasama nih, sama Ustaz, sama Pak Abah Rama, Ustaz Ferus jelas ya di sekolah alam, juga sama istilahnya Ustaz Hari gitu ya, FWM ya, saya ikut istilah support juga, sama istilahnya teman-teman yang lain. Dan sejalan Ustaz Ferus, semuanya sejalan, alhamdulillah. Ternyata kita tuh kalau niatnya baik ketemu sama orang baik semua ya insya Allah. Jadi ada sekarang memang Ustaz Ferus dia coba mengumpulkan tentang bagaimana sih kita bisa bergerak dengan fitrah, itu juga salah satu yang, dan bukan harus kita jadi homeschooling ya, tapi sebenarnya whole education, bahwa menyadarkan orang tua bahwa yang paling istilahnya yang paling penting adalah orang tua berperan paling utama di pendidikan, bukan sekolah pendidikan. Nah ini kan konsep pendidikan adalah berpikir, berarti orang tua harus menekankan bagaimana cara berpikir. Alhamdulillah saya juga tahu di Aceh juga Ustadz Ad ya, Adrian Rusfi juga malah ada buat kampusnya di sana lah ya, kampus ini gitu ya, psikologi dan juga ini, dan insya Allah saya juga dengan Ustadz Ad juga banyak belajar bagaimana kita itu harus memperkuat bagaimana kita menjadi laki-laki yang beneran gitu, jadi sebagai suami dan bapak yang benar-benar sesuai dengan kodratnya, dan bagaimana perempuan menjadi istri dan ibu sesuai kodratnya, dan insya Allah di situ pendidikan yang hakiki bisa terwujud. Dan kita sebagai santri Transmapping ini berperan sekali untuk membantu orang tua gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya orang tua saya pingin tahu anak saya bakatnya, apalagi anaknya masih kecil-kecil gitu ya, masih 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun, dari 8 tahun, 4 tahun, saya bilang udahlah orang tuanya dulu aja. Karena kalau konsepnya saya udah jelasin, saya udah bacakan dengan ilmu Abah juga ya, tentang konsepnya itu, sambil kita urutin bakat-bakatnya tiap orang tua, itu mah dia juga udah jadi kayak santri aja, kadang-kadang nggak pakai istilahnya basic training pun mereka mungkin sudah megang ya, walaupun nggak punya sertifikat. Dan situ pada saat mereka udah paham, sebenarnya mereka bisa ngelihat anak sendiri juga bisa gitu. Dan itulah tujuannya Abah, gimana supaya istilahnya ini tersebar dengan cepat, dan mungkin ini peran dari kita semua. Saya juga emang masih kurang agresif nih untuk memberikan ini, mungkin nanti perlu cari lagi istilahnya, karena memang betul masalah-masalah kita ada kondisi-kondisi
pandemik ini jadinya kita juga berpikir tentang kesehatan diri, kemudian banyak hal-hal yang kita pikirkan, sehingga mungkin untuk bergerak ya mungkin saatnya sekarang ini. Dan ini mungkin halal ini saat yang bagus ya. Kemarin juga saya ikut yang Jawa Timur, saya ikut, kemudian yang refresh yang bersama semua ya, bersama Abah dan juga Pak Dani juga saya ikut, dan sekarang ini di Sumatera dan Aceh. Jadi mungkin jadi apa istilahnya momentum kita lah ya, untuk bersama-sama lagi semangat untuk intinya sih sama sekali kita mungkin tidak berpikir hal-hal yang lain ya, karena saya yakin teman-teman juga total ya untuk bermanfaat seperti yang Abah mau. Nah, tinggal kita mengoptimalkan efektifkan gerakan. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa istilahnya semua tambah semangat. Perkenalan saya mungkin kalau teman-teman yang belum kenal, saya tinggal di Duri ya, Riau. Sekarang saya aktif juga di Sekolah Alam sebagai salah satu pengurus di nasional, dan ya insya Allah lah aktif juga di Talent Mapping. Nanti saya ikut apa sih komandonya Ustadz Ferus nih sebagai ketua nih. Kalau misalnya ada yang kegiatan nasional atau apa, silakan Ustadz. Kasih banyak Pak Hendra dan teman-teman semua kesempatannya. Terima kasih Pak Guntur, saya juga dapat pencerahan secara pribadi nih. Juga dilema juga Pak, setiap hari kadang saya juga suka iri melihat Bu Justina ya, bisa memaintain anak-anak yang nggak harus bersekolah secara total gitu. Mau mencobanya juga kadang-kadang memang jadi saya punya sharing juga nih Pak, saya punya 2 anak. Jadi anak yang kedua ini memang bakatnya tuh bakat nggak sekolah gitu. Tapi kami di rumah yang belum bersepakat gitu. Saya sudah sepakat, kadang-kadang ibunya maju tiba-tiba mundur lagi gitu kan. Terus saya sering berpikir yang penting saya bagaimana di rumah bersepakat dulu seperti itu. Nah, saya bersyukur sebenarnya dengan COVID-19 ini. Cuma kalau saya bilang saya bersyukur nanti di sosial media bisa diserang orang gitu kan. Tenang saya bisa di rumah, bisa ternyata saya melihat bakat yang luar biasa pada anak perempuan saya, Pak Guntur. Jadi dia ternyata bisa masak dan enak sekali. Dan saya bilang sama ibunya udah ada saingan gitu. Anaknya enak masak dan dia explore memasak gitu. Explore, kemudian sekarang udah masuk ke tahap berikutnya, udah mulai jualan nih Pak. Umur berapa tuh? Masyaallah, barakallah. Ya, umur 14 tahun. Jadi puasa kemarin alhamdulillah dapat sekitar hampir 5 jutaan. Masyaallah, barakallah. Iya, dari kue-kue yang tadinya saya udah nggak sempat nempelin poster juga. Jadi ketika ngantar kue pesanan saya bilang maaf ya, ini bisnis anak saya, nggak sempat tempel poster. Terus kata yang beli, bisnis bapak juga nggak apa-apa kok gitu. Jadi memaklumi. Saya baru terasa ternyata terus naik lagi, dia ternyata senang. Kemarin ada proyek-proyek kecil yang dilakukan lewat Zoom juga gitu Pak. Dan kemarin dia juga diam-diam bilang bahwa sebenarnya kita bisa jualan ini terus loh gitu, meyakinkan saya sebenarnya gitu, meyakinkan orang tuanya kita bisa jualan terus nih nanti pada saatnya udah mungkin tidak COVID-19 lagi. Mungkin itu maksudnya nggak usah sekolah lagi, jualan aja udah. Sekolah bikin telat kaya. Bikin telat kaya. Ya benar. Ya, bagi yang bakatnya ke akademik ya sekolah. Iya. Jangan maksa jadi. Iya, ini saya nggak boleh berhenti itu belajar. Benar Ustadz, nggak boleh berhenti belajar ya. Ada pertanyaan dari anak yang saya susah jawab sampai sekarang. Dia bilang saya bisa nggak Papa lobby ke sekolah supaya sekolahnya daring terus gitu, minimal sampai saya tamat SMP dan nggak mau lihat SMP lagi, tiba-tiba mau masuk SMA, terus mau masuk, dia terinspirasi dengan magang-magang begitu kan. Saya bilang aja Pak Hendra. Iya, rencananya begitulah. Saya lagi cari-cari yang pas dengan kondisi dia. Dan pertanyaannya begini Ustadz dan Pak Guntur. Katanya Papa yang udah usia 40 tahun masih ingat nggak pelajaran kelas 2 SMP?
Saya bilang nggak ingat lagi. Nah, kira-kira nanti saya gitu juga katanya gitu. Jadi wah ini tembakan langsung ini ibaratnya sepak bola langsung golnya itu mematikan gitu kan. Itu yang dibilang Ustadz Adrian Ruspi, bagaimana akil balik tadi. Itu yang paling penting kita kejar kan. Bisa jadi malah tumbuh ke akil baliknya sempurna tuh, malah istilahnya tepat waktu ya anaknya Bapak itu. Insya Allah. Jadi secara pemikiran, secara fitrah-fitrah yang lainnya sudah tumbuh dengan baik. Sehingga nanti tinggal Bapak arahkan. Nanti kapan Bapak mau diskusi dengan saya, bisa Pak. Silahkan. Mungkin dulu pernah dijelaskan sama yang lain, sama Bu Tina, sama yang lain. Nanti saya bisa istilahnya ngasih penguatan untuk orang tua lah terutama. Iya. Nanti bareng lagi. Nanti supaya apa istilahnya, tadi sebenarnya kan modal-modalnya nih diperkuat terus tuh sama orang tua. Iya. Banget tuh 14 tuh pas banget tuh Pak. Bener Pak. Saya aja Pak ikut talent mapping dynamic tuh yang ketiga kali saya baru ngerti tuh TM dynamic tuh apa gitu. Iya itu. Makanya. Malu mengakuinya tapi ya sampai 3 kali dan saya sebenarnya ya perlu banyak belajar juga gitu. Kemarin saya udah ikut mau daftar sekolah Bu Dina yang kursus ya sama itu lewat Bunda Justina, tapi terus datang COVID kan, nggak jadi beliaunya kemari gitu. Jadi saya nih alarmnya tuh ngelihat Facebooknya Bunda Justina kalau ada apa yang baru saya ikut gitu. Ternyata minat saya memang begitu. Sampai kemarin saya belajar buat apa itu ya, buat apa ya istilahnya Bunda Justina yang buah itu resort bela-belain ikut kursus itu. Terus saya excited aja begitu bisa beli roti di pasar terus tunjukin ke anak, wah ini saya juga udah bisa nih gitu, karena maksudnya ternyata kita bersama-sama bisa di rumah tuh saling menguatkan ya Pak Ustadz dan Bapak, dan saya merasakan luar biasa sekali tuh dampak positif COVID-19 ini sebenarnya di sisi penguatan internal rumah tangga, terutama connecting kita sesamanya gitu. Gitu. Saya aja dulu biasanya mapping anak orang, kemudian anak saya kan tanggung-tanggung, belum sempat saya mapping semua. Itu kemarin waktu pas awal Ramadan, pas COVID itu saya mapping semua. Diskusi sama istri, langsung saya bahas masing-masing anak. Jadi emang kesempatannya banyak dan kebetulan karena mereka di rumah, kita di rumah semua. Nah inilah mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman di sini pun yang anaknya udah besar-besar mungkin melakukan hal yang sama. Dan sambil kita bisa melakukan ini juga kok. Bisa kita melakukan kayak kalibrasi, dalam arti kalibrasi. Kan kadang-kadang kalau anaknya masih terlalu kecil, atau masih ini jawabannya masih belum sesuai ya, itu kita bisa perbaiki, kita bisa wawancara lagi masing-masing tadi yang 34 talentsnya itu. Kalau ternyata memang ada yang nggak cocok, mungkin karena dia pas jawabnya itu mungkin karena tadi ya masalah pengalaman, masalah apa tadi mungkin masih wawasan ya, itu bisa kita ini sebenarnya ada yang istilahnya urutannya itu seperti ini. Dan itu keuntungannya para santri. Sebenarnya kita bisa sampai tahap memverifikasi. Ya, seperti yang saya bilang sama Ustadz Khairus, kalau saya mau bantu orang, saya nggak pernah saya langsung bilang, oh ya, kamu tuh bakatnya ini, berarti kekuatannya ini, kemudian berarti nanti inilah kamu harus personal brand kamu ini sekarang. Saya nggak pernah gitu. Saya selalu ngabisin waktu 2 jam minimal untuk diskusi. Karena saya selalu memverifikasi apa benar nih. Saya nggak mau orang tuh jadinya kita garbage in, garbage out gitu ya. Gara-gara dia nulis buat kuesionernya itu ternyata misalnya bingung atau salah pencet atau apa, sehingga nanti apa istilahnya rekomendasi kita benar-benar jauh atau mungkin nggak terlalu akurat. Saya verifikasi sehingga sambil saya verifikasi yang klien benar-benar paham, konsepnya pun paham. Jadi kadang-kadang saya ngelihat ini kayaknya yang saya udah jelasin kayaknya malah udah basicnya udah dapat harusnya. Iya. Nah, tapi memang tadi akhirnya waktunya cukup banyak. 2 jam satu orang ya emang saya nggak pernah, emang saya sekedar bantu aja, jadi nggak bisa banyak-banyak orang juga. Tapi insya Allah dari situ mereka kita bisa arahkan juga mungkin untuk memperkuat yang lain, dari bakal akhlak dan lain-lain kan, walaupun tidak berhubungan bakat, kita bisa ngasih tahu, oh
kamu tuh kecenderungannya seperti ini loh. Makanya kenapa kamu untuk yang kayak gini itu kamu agak malas. Nah, tapi kalau itu perintah Allah, kamu harus lakukan itu. Nah, itu contoh-contoh kayak gitu. Karena ada kaitannya kita itu kecenderungan, apa istilahnya, bakat tuh membuat kita keunggulannya di sesuatu, tapi kalau kita wajib melakukan sesuatu, kita nggak boleh menghindar. Nah, itu nanti kalau anaknya remaja, usia 14 tahun seperti itu powerful pada saat kita bisa bawakan dinamika bakat itu dikaitkan dengan bagaimana mereka hidup. Kayak contoh kayak gini, seorang ibu kerasa nih yang pada nikah, waktu baru nikah, kemudian punya suami ya. Seorang ibu tuh mau nggak mau harus melayani suami, itu paling susah itu. Kalau beliefnya rendah, itu pasti. Paling susah. Karena bagaimanapun melayani itu kan belief kan. Nah nanti kalau misalnya kita bisa kuatkan pemahaman bakat itu di usia-usia tadi ya, akil balik. Ada anak kita misalnya perempuan, beliefnya rendah, kita kasih tahu, oh ya kamu orangnya nggak terus senang melayani, iya. Tapi nanti kamu harus ingat juga bahwa tidak semua yang kamu tidak suka itu istilahnya tidak kamu kerjain. Kalau itu perintah Allah, kamu kerjain. Dan itulah yang dibilang sebagai keikhlasan. Orang ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena suka. Sementara kan kalau yang kita misalnya senang nolong mah nolong aja terus kan, nolong terus. Oh malah mungkin nggak diminta aja nolong. Terus pas ditanya, kenapa kamu nolong? Karena saya believe, saya orangnya senang nolong. Itu kira-kira ikhlas nggak? Nggak. Kurang ikhlas ya. Karena bisa aja kalau dia melakukan yang dia suka karena bakat, tapi dia ternyata tidak ikhlas karena Allah, itu nggak jadi amal, dan hati-hati. Sehingga saya sering ingetin kalau saya banyak juga bantu remaja ya, remaja masjid gitu. Kalau ngisinya di masjid, kan di masjid dekat saya sih. Saya sering ngasih gratisan gitu untuk masjid itu kan. Nah, itu saya kuatkan ke situ. Bahwa jangan sampai kalian karena suka sesuatu, walaupun itu kebaikan, tapi kalian lakukan karena kalian suka. Nggak boleh. Suka boleh, tapi niat karena Allahnya harus. Nah, terus kalau ada yang kalian tidak suka, misalnya gini, yang paling repot nih ya, punya anak atau kita ngebimbing anak orang lainnya, yang disiplinnya rendah, itu udah pasti tuh ngapalin nggak jelas waktunya, terus dia nggak pernah tepat waktu. Nah terus kita ingetin kayak gini, kalau kita sampai tidak disiplin dan orang jadi apa istilahnya, orang jadi terzolimi gara-gara kita, berarti kita dosa. Nah sekarang yang nomor satu itu adalah kalau tujuannya kita masuk surga, berarti harus kita ngikutin apa maunya Allah kan, bukan maunya istilahnya kita sendiri. Nah sehingga dengan kita jelaskan dua-duanya nih, yang antara Islamnya juga dengan konsep bakatnya, anak paham. Oh iya, aku tuh kecenderungannya itu emang tidak senang, ya orangnya lebih senang fleksibel. Orang disiplin kan bukan berarti negatif ya, dia fleksibel. Tapi aku kalau untuk sesuatu yang bisa menzolimi orang lain, aku harus bisa, karena ini perintah Allah. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti kalau saya biasanya pada saat menjelaskan itu, saya bawakan ke tauhid gitu. Bahwa yang jadi bakat itu boleh kamu ikutin, tapi itu hanya sekedar untuk mencari apa profesi kamu. Tapi kalau untuk hidup, misalnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai menjalankan tugas di kantor, itu nggak peduli dengan bakat. Kalau itu emang sudah tugas kita, lakukan. Dan insya Allah mudah-mudahan saya ngebayangin kalau remaja-remaja kita itu sudah kita arahkan seperti itu, mudah-mudahan akan lebih dahsyat dari kita gitu. Kita kan bisa dibilang tahunya udah di usia berapa, saya juga tahu mungkin di usia 40 gitu ya. Teman-teman ada yang 30, ada 20, ada yang apalagi yang kita bina yang masih 15 gitu ya. Saya ngebayangin Channels Mapping ini menjadi kekuatan umat gitu ya, selama kita kaitkan dengan tauhid. Dan saya makanya kalau diminta nih, ya nih, kalau dimintanya bukan sama ini gitu ya, bukan seakidah dengan saya gitu ya, saya agak ya bukan apa ya, cuma ya tadi ini powerful banget nih, powerful banget. Yang ilmu kita powerful banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman semakin semangat. Saya pun banyaknya otodidak belajarnya.
karena mungkin individualization saya tinggi ya. Jadi mungkin salah jurusan ya, Ustadz Ferus, maksudnya saya psikologi kali. Jadi ya, tapi kepake di pekerjaan, kepake juga sebagai saya sekarang di perusahaan minyak sebagai leader juga saya banyak menggunakan itu untuk istilahnya di manajemen gitu ya. Ya insya Allah itu salah satu mungkin sharing aja. Baik, Pak Guntur, kayaknya nanti saya pengen punya waktu serius juga untuk banyak tanya-tanya nih pengalaman alamnya. Ya, baik teman-teman, waktu kita juga sudah tidak lama lagi. Barangkali ada yang mau sharing juga nih. Saya sebagai moderator juga berterima kasih acara ini diinisiasi oleh Sri Kandi di Aceh nih, Pak Guntur dan Ustadz dan Abah, ada Bunda Justina, ada Bunda Esti, kemudian ada Bu Rizda, Bu Zamira nih yang awal-awal. Ini ibaratnya kalau orang yang belajar agama awalul mukminin ya, yang pertama kali. Awalun. Pertama kali kami belajar di Aceh ini dari pertama di Indonesia itu Istama kan. Istama ya. Ini harus potong kue ulang tahun ini. Tapi ini Bunda Daya nggak kelihatan, tapi dia ada satu frame sama siapa tadi gitu ya, karena zoomnya sedang terganggu katanya. Makasih Bunda Daya. Pak Hendra, jangan lupa ini apa, foto bersama. Oh iya, foto bersama ya. 4E. Ya, mungkin teman-teman yang videonya pada tidak aktif, mohon diaktifkan semua supaya fotonya kelihatan. Saya mau ngasih sedikit tambahan. Iya, silakan Ustaz. Gini, terkait sama bagaimana santri TM melanjutkan gerakan sadar bakat ini di era atau di masa COVID ini. Ini sudah ada hostnya, sudah ada, bikin aja seminar untuk orang umum, bukan lagi untuk santri, tawarkan. Pertama kita tawarkan gratis saja. Saya boleh diundang untuk menjelaskan apa itu talent mapping. Pak Guntur juga diundang, ya, jelaskan. Nanti yang tertarik, nah ditangkap sama TM Point di Sumatera dan Aceh, sesuai lokasi mereka itu. Oh saya mau ini dengan ibu ini, dengan Pak ini, dengan si ini gitu. Nah nanti sebagian hasilnya di-sharing ke TM Point untuk misalnya untuk biaya sewa Zoom-nya, apanya segala macam. Ya ini aja lah, dan saling ini, kan nggak semua orang punya bakat communication gitu, suka menjelaskan. Kalau saya kan bisa sampai besok pagi itu jelasin. Nah pakai aja, nggak ada masalah gitu. Dan nggak usah mikir mau bayar saya berapa, biar aja Allah yang bayar gitu. Gitu. Dan jadi ya insya Allah lah rezeki itu bisa dari mana aja, itu kita sudah yakin. Gitu. Dan bakat itu salah satu Allah menaruhkan rezeki itu di bakat sebenarnya. Gitu. Rezeki itu di bakat, makanya kerja aja sesuai bakat, nanti datang rezekinya. Ya. Nah, jadi mari kita, dan karena bakat itu juga kita menjadi mau tidak mau harus bekerja sama, karena nggak ada orang bisa melakukan semuanya. Gitu. Nah itulah pentingnya TM Point gitu. Kita bisa sharing. Jadi bisa undang Pak Guntur, bisa undang saya, bisa undang siapa saja untuk bikin. Jangan lagi untuk ke santrinya. Buat orang yang belum pernah, ini ada acara ini, flyernya disebar gitu. Nah kita kasih. Mereka mau sekedar infak juga boleh gitu. Nah nanti pas mereka berkata, saya mau tes deh kalau begitu. Nah baru ditangkap sama TM Point-nya sesuai lokasi. Nah sebelumnya bikin perjanjian kerjasama. Ada spesial price berapa untuk TM Point Aceh dan Sumatera. Nah dengan Pak Endro, jangan nama Abah. Kalau Abah mah itu connectednya sudah jelas, dia lebih spiritual dari Perus. Di awal aja udah pakai ayat. Kalau saya lebih intelektual aja, intellectionnya. Ya, demikian. Ya, terima kasih. Katanya kalau Pak Ferus dituduh Ustadz ya? Dituduh Ustadz. Kalau Abah dituduh penemu aja nggak mau deh. Maunya petemu. Kalau Bu Esti disangka ustazah. Enggak. Apa aja lah. Apa aja ya. Baik teman-teman sekalian, silakan mengambil format foto 4E ya. Kita foto ya. Saya akan hitung 1, 2, 3 ya. Fitriani belum? Fitriani. Bang Hendra, kami berdua boleh ya? Boleh. Boleh. Masker ya. Oke. Jaga jarak ya. Oke ya.
Smile up semuanya. 1, 2, 3. Yang Sekali capture Pak lagi Hendra ya. kan? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Kurang terang kayaknya. 1, 2, 3. Oke. Oke, nanti saya akan share ya. Halaman kedua udah ya, ada 2 halaman kan? Oh, halaman benar-benar diingat. Ya, halaman 2. Giliran halaman kedua. Halaman kedua, Boris dah nggak kena tadi. Giliran halaman kedua. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Halaman berapa? 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini sudah ada halaman 1, halaman 2 ya. Sudah tercapture semuanya dan nanti kita akan share. Atau yang halaman 1 yang kurang senyum boleh tadi kita ulang lagi ya, sekali lagi. Ya. Nah, halaman 1 udah lengkap ya. Gak bebas ya. 1, 2, 3. Oke. Ini halaman 1. Halaman 2 minta gaya bebas juga tuh. Baik, teman-teman sekalian. Ini sudah lengkap ya, fotonya juga sudah ada dan nanti kita akan share. Dan saya akan umumkan ada yang mendapat hadiah door prize ya. Mungkin yang pertama itu dapat itu ya. Itu atas nama Ibu siapa tadi ya? Ada namanya Ibu Kembang di sini? Ya, yang transfer pertama Pak Hendra. Yang melakukan transfer pertama ya. Ibu Kembang siapa ya namanya? Kembang Sri Rezeki. Iya, Ibu Kembang Sri Rezeki ya. Saya boleh izin duluan nggak? Ada tamu saya. Oh, boleh Ustaz. Boleh. Terima kasih Ustaz ya. Ustaz Ferus makasih banyak ya. Sama-sama ya semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, Efri semuanya ya. Ya Ustaz. Ya. Ketemu lagi Efri Ustaz. Kuswandi nih dari Riau. Iya. Dan yang kedua ada Ibu Nur Hasanah ya, yang akan mendapatkan ini the prize. Kemudian ada Ibu Gebrina dan juga Ibu Elva. Berarti ada 4 orang. Silakan nanti menghubungi Bu Esti ya untuk bagaimana cara hadiahnya. Thank you. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Abah, terima kasih. Assalamualaikum. Abah ada final statement nggak, Pak Hendra? Ya, Abah mungkin ada closing statement, Abah. Ya, saya sih selalu memberikan jadi situasi ini situasi yang membuat orang jadi gamang gitu ya. Tapi santri mapping harus menggunakan peluang ini karena kita tidak diberi ilmu tentang bagaimana menggali. Jadi be positif ya, dan tetap aktif. Terima kasih. Catatannya 3 halaman loh, Bah. Apa? Makasih, Abah. 3 halaman catatannya. Gitu. Teman-teman semua terima kasih banyak. Pak Guntur juga terima kasih. Ini ibaratnya udah ada 2 narasumber, ada spesial narasumber lagi di tengah ini ya. Luar biasa ilmunya. Pak Hendra, saya mau ucap terima kasih bentar buat teman-teman dari santri yang di luar Aceh sama Sumatera. Oh iya, silakan Pesti. Bu Juli, Pak Guntur Gantara, kemudian Pak Doni, ada beberapa lah, senang gitu, maksudnya bukan cuma Aceh Sumatera aja yang ada di sini. Terima kasih banyak. Pak Hendra. Ya, teman-teman terima kasih banyak ya atas apa yang sudah disampaikan pada hari ini, dan terutama juga bagi teman-teman yang sudah berusaha untuk hadir ya. Yang berusaha untuk hadir di tengah kondisi yang juga saya yakin banyak pekerjaan juga bagi yang teman-teman yang juga ibu rumah tangga, pasti banyak aktivitas di minggu ini. Sekali lagi terima kasih, dan sebagai penutup ini lagu yang saya hadiahkan sebagai
penutup acara ya. Lagunya mudah-mudahan bagus, bisa menyemangati kita untuk terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Abah terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Guntur. Assalamualaikum. Guntur juga terima kasih banyak. Abah sehat Tangan buat Pak Hendra. Tangan lah. Suaranya aja ya. Kasih Pak Hendra, izin dulu. Oh, rupanya cover juga ya, cover juga. Oh, Bang Hendra ini penyanyi. Berarti Cover nanti juga kalau lagunya. seminar udah ada artisnya. Nabi mencintaimu hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah, Nabi bermanja menghibur hatinya. Syahidah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bernama lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Syahidah sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis Nobel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang, Rasul cinta. Dunia indah sejuk berseri, bagang putih bernaskan Tuhan. Ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di ribamu. Seketika Nabi pun bermanja menghibur hatinya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bernama lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah sungguh manis sesirah kasih cintamu, bukan persis Nobel mula benci jadi kau istri tercinta. Sampai ketemu semuanya ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Hendra ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.